رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang keutamaan berjalan menuju masjid, tentu dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara fadilah berjalan ke masjid, yaitu menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali Allah memanggil, maka Allah memperhatikan siapa di antara hambanya yang mendatangi rumahnya. Makanya Allah mengatakan, wa iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah, ketika engkau dipanggil untuk melakukan salat di hari Jumat, maka Allah kemudian mengatakan fas'au, bersegeralah, segeralah sambut panggilan azan tersebut. Jadi bahasa-bahasa ini menunjukkan Allah menunggu kita di rumah-rumah Allah, dan Allah memberikan penghargaan kepada mereka yang senantiasa taat kepada Allah dengan surganya, insyaAllah. Baik, kita lanjutkan fadilah yang ketiga bagi orang yang senang atau bersemangat berjalan menuju ke masjid, yaitu setiap langkah kaki itu bisa menggugurkan dosa sekaligus meninggikan derajat. Setiap langkah kaki yang dilangkah oleh orang yang berjalan menuju ke rumah Allah untuk bersujud kepadanya, dan itu datang karena cintanya kepada Allah, setiap kaki yang melangkah menggugurkan dosa sekaligus meninggikan derajat atau mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dikutip dari hadis-hadis yang sahih, keterangan dari Nabi tentang masalah dan janji ini. Di antaranya hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi, maukah kutunjukkan kalian atau kuberitahukan kalian, yaitu suatu amal yang bisa menggugurkan dosa dan sekaligus meninggikan derajat. Ada amalan yang bisa menggugurkan dosa sekaligus meninggikan derajat. Pengguguran dosa ini hadiah yang paling menggembirakan, karena kita ini telah dipatenkan oleh Nabi adalah hamba yang tidak bisa lepas daripada dosa.
Cuma kalau orang beriman dan saleh itu mencoba semampu mungkin untuk tidak jatuh ke dalam dosa besar. Namun dosa-dosa kecil kadang-kadang dia tak bisa hindari. Menghindar dari dosa kecil bagaikan menghindar dari debu jalanan. Kadang-kadang keadaan kita yang tidak merencanakan dosa kadang-kadang jatuh juga ke dosa. Kita tidak nabrak orang, ditabrak orang. Kita tidak berusaha untuk mencari pertikaian dengan orang, tapi dicari pertikaian, sehingga akhirnya kita pun terlibat di dalamnya. Jadi hidup dalam dunia sosial itu benar-benar kita tidak bisa dan tak mampu menghindari dosa. Karena kita ini makhluk yang benar-benar susah menghindari dosa, maka satu-satunya cara kita pulang ke Allah dengan cara tidak membawa dosa apabila dosa itu digugurkan. Makanya cukup banyak pemberian Allah dalam urusan menggugurkan dosa. Sudah banyak pertemuan yang kita mengetahui bahawa ketika kita berwudu, kalau bagus wudu kita, setiap tetesan air wudu yang jatuh itu berjatuhan bersama gugurnya dosa. Nabi yang mengatakan itu. Setiap air wudu yang jatuh dari wajah, dari tangan, itu jatuh bersamaan dengan gugurnya dosa. Maka dalam pandangan jumhur ulama dimakruhkan untuk mengelap air wudu. Jadi setelah wudu itu tidak usah disapu, biarkan saja, dengan hadis-hadis yang menyatakan tentang gugurnya dosa. Masuk ke dalam solat, maka Allah letakkan dosa-dosa di pundak-pundak kita, lalu ketika sujud berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Lalu ketika kita mengikuti hari-hari tertentu untuk melakukan puasa sunnah, satu hari puasa Arafah digugurkan 2 tahun dosa. Satu hari puasa Ashura digugurkan 1 tahun dosa. Dalam setiap tahun sudah 30 tahun kita tak pernah meninggalkan puasa Arafah, tak pernah meninggalkan puasa Ashura. Itu contoh. Itu saja 1 tahun puasa, 3 tahun ke belakang ampun dosa, ampun dosa. Kali ini kita dengarkan kembali kata Nabi, ada amalan yang bisa menggugurkan dosa sekaligus memberi ketinggian derajat. Nah, derajat ini derajat di akhirat, bukan meninggikan derajat di dunia. Derajat di dunia makin tinggi makin banyak masalah. Ada orang yang hari ini bermimpi-mimpi untuk bisa mendapatkan derajat dunia. Fisiknya bermasalah, psikologisnya bermasalah, bahkan dia sudah mulai terjebak di dalam lingkaran dosa gara-gara dapat derajat di dunia. Dulu waktu kerja kita hanya pegawai biasa, datang pagi pulang sore, ambil gaji di awal bulan, aman, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada rencana apa-apa, tidak disuruh buat yang macam-macam. Lalu kemudian karena nafsu kita ingin naik ke lebih yang tinggi, kita ingin jadi ini, jadi itu, kita ingin jadi sekretaris ini, jadi dapat jabatan, jadi kepala dinas ini, macam-macam kita inginkan. Semenjak itu mulai timbul masalah. Timbul masalah mulai dari sisi dosa. Disuruh tanda tangan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditandatangani. Contoh sederhana apa? Dulu waktu jadi guru biasa itu cuma masuk, ngajar, pulang, dapat gaji, selesai, hidup berkah, rumah tangga aman, anak-anak saleh, isteri taat. Semenjak jadi kepala sekolah mulai jatuh ke dalam dosa. Apa dosanya? Rahasia umum. Ini rahasia tapi umum, makanya saya bilang saja. Berbeda dengan rahasia khusus. Ini karena rahasia umum. Apa dosanya ketika sudah jadi kepala sekolah? Pertama, terpaksa
memarab apa-apa yang kadang-kadang tidak terjadi sebenarnya. Jadi untuk memenuhi ketentuan penyerapan dana bos, itu harus buat bon-bon kosong. Yang barunya itu belum lagi datang orang ingin membuat sebuah bisnis di sekolah kita, ditawarkan buku untuk tahun ajaran ini. Datang, misal contohnya datang dari pihak Erlangga, mengatakan, bapak, kalau bapak pakai buku kami di tahun ini semua anak-anak sejumlah 500 orang, kami yang sediakan buku, maka bapak mendapatkan persen dari kami. Kepala sekolah mendengarkan persen. Kalau laku buku satu orang anak laku 500,000, ada 500 orang anak, 500 kali 500, aduh mana guru matematik? 250 juta apa? 250 juta, betul atau 2,5 M? Kalau satu orang 500,000, nanti hitung sendirilah Pak. Lalu berfikir ni, kalau di 10% saja dikasih sama pihak ini bertus ini, bisa meledak meletup kantong ini. Akhirnya dia mau masuklah buku itu, dipaksakan, ni kita ganti buku tahun ini begini katanya. Dapatlah persen, dapatlah kepala sekolah sekitar 25 juta contohnya. Sebenarnya dalam hukum, bolehkah kepala sekolah mengambil dana yang diberikan oleh pihak ketiga ketika membuat bukunya laku di sekolah itu? Dalam hukum haram. Kenapa? Karena kepala sekolah bukan simsar, kepala sekolah bukan agen. Dia ditugaskan di situ sebagai kepala, bukan menjadi agen. Berbeda kalau jadi agen, dia berhak dapat hasil keringatnya. Tapi semua masuk kantong kepala sekolah. Sebenarnya uang itu mengalirnya kemana? Kalau diberikan persen, ke sekolah, masuk ke bendahara sekolah, ke rekening sekolah, dibangun sekolah, buat WC rusak, buat kamar mandi yang sudah tidak bisa lagi dipakai. Tapi ini masuk ke kantong pribadi, padahal bisnisnya dengan sekolah. Itu contoh terjebak Pak. Belum lagi menghadapi guru-guru yang meminta untuk ditandatangani agar mereka bisa meminjam uang riba di bank-bank konvensional. Jadi kepala sekolah terpaksa menandatangani. Ada guru datang mengatakan bahawa, Pak, tolong tanda tangan, saya mau mengajukan kredit ni di bank, pinjaman kredit di bank. Kalau tidak ditandatangan sama kepala sekolah, tidak bisa. Terpaksa tanda tangan. Akhirnya terikut kepada pendukung orang yang akan masuk ke dunia riba. Orojeh waktu taduk ke guru biasa, hana ada pebut atanya. Begitu sudah naik derajat dunia, mulai. Itu baru dari sisi syariat, belum dari sisi fisik, psikologi. Dulu setiap Sabtu Minggu ada waktu kita jalan-jalan dengan isteri dan anak-anak. Bisa keliling waduk sampai 10 kali Pak. Hari Sabtu 10 kali, hari Minggu 10 kali, 20 ke? Bisa makan Indomie, bisa makan nyom, makan je, duduk berdua di mana-mana, bisa masuk ke Ahad Festival. Semenjak jadi pejabat, Sabtu Minggu Wahana Hotel sibuk, Masya Allah, dipanggil sana, dipanggil sini, tak habis-habis kerja. Nah, inilah contoh. Makanya Allah, Nabi ketika mengatakan tentang ditinggikan derajat, yang dimaksud bukan tinggi derajat dunia. Jadi jangan merasa kalau sudah melakukan amalan ini, oh ini saya dapat jadi ini karena amalan ini. Enggak. Yang dimaksud adalah tingginya derajat di akhirat. Jadi kalau dapat surga itu surga paling tinggi dengan amalan-amalan ini. Masalah memilih surga kita tidak bisa, tapi ketika Allah memilihkan untuk kita, maka Allah pilih berdasarkan amal, dan itu wajar terjadi. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan ada seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan cara
dinaikkan dari satu surga ke surga yang lain, terus naik, terus naik, terus naik. Lalu dia bingung, lalu dia mengatakan, ya, anna li hadha, ya Allah, kenapa engkau memperlakukan aku begini, memuliakan aku begini? Apa jawaban Allah? Bi istighfari waladika laka, inilah hasil istighfar anakmu untukmu. Ditinggikan derajat punya anak yang saleh. Dalam hadis yang lain, seorang yang senantiasa di dunia terus-terusan baca Quran, hidupnya betul-betul dengan Quran, lalu dia mencoba menghafalnya sedikit-sedikit sesuai kemampuannya. Tapi yang penting membaca. Menghafal itu kelebihan, tapi membaca pun sudah mendapatkan keutamaan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Orang-orang ini nanti diperlakukan di akhirat, disuruh lihat surga, lalu disuruh naik. Sambil naik disuruh baca Quran, rattil. Kata Allah, bacalah, engkau akan berada di surga sampai ujung bacaanmu. Terus membaca, terus baca, dinaikkan sampai surga tertinggi, gara-gara amalan membaca Quran. Jadi kali ini kita ditawarkan Nabi, mau kau beritahukan ada amalan yang bisa menggugurkan dosa sekaligus meninggikan derajat. Apa dia? Rasulullah mengatakan, yaitu isbaghul wudu' 'alal makarih. Yang pertama, berwudu'lah dengan sempurna walaupun keadaan tidak menyenangkan. Artinya cuaca dingin sekali, ya, itu menyebabkan kita susah berwudu dengan air dingin, tapi kita sempurnakan wudu walaupun keadaan kita susah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Nah, di sini poin kita, amalan kedua yang bisa membuat gugurnya dosa sekaligus meninggikan derajat adalah memperbanyak langkah menuju ke masjid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nanti amalan yang ketiga disebutkan waqtidarus salat ba'da salat, menunggu satu salat ke salat yang lain. Ini seperti kita ni, Pak. Ini dari maghrib nunggu sampai datangnya waktu Isya. Kenapa tidak pulang saja? Kenapa kita nunggu? Dalam hati kita mengatakan, alah, mungkin sebentar lagi pun Isya, tanggung kita pulang. Kalau sudah pulang nanti pun susah kita balik lagi. Akhirnya kita tidak pulang. Mau ada pengajian, tak ada pengajian, kita tak pulang. Kita duduk baca Quran, menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Itu semua ternyata menyebabkan menggugurkan dosa sekaligus meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dikuatkan pernyataan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, jadi berwudu, ya, dari rumah sudah berwudu, summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan, masya itu berjalan kaki menuju ke rumah-rumah Allah, liyaqdiya fariidatan an faraidillah, untuk menunaikan fardu-fardu Allah. Artinya fardu yang ditetapkan oleh Allah, salat wajib, dia lakukan di masjid, dia datang ke masjid. Kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Dua langkah kakinya itu kanan dan kiri, satu langkahnya menggugurkan dosa, satu langkah lagi meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Ini dikuatkan lagi oleh Nabi. Bayangkan bapak yang tinggal di sekitaran masjid saja, itu buka pintu rumah ke masjid, coba hitung sekali berapa langkah. Karena yang dihitung langkah bukan satu langkah, tapi setiap langkah. Itu yang dekat-dekat ke masjid saja, kalau mau dia solat 5 waktu ke masjid terus-terusan, langkah kakinya itu bisa mencapai ratusan langkah. Itu baru satu salat, belum salat duhurnya. Itu tadi subuh, belum salat duhur, balik lagi, kemudian asar, balik lagi, ya. Apalagi yang kemudian banyak langkahnya karena rumahnya mungkin berjauh, nanti ada fadilah tersendiri ini. Jadi ini
tidak disia-siakan oleh Allah kelelahan kita menuju ke masjid, ya. Langkah pun dihargai, langkah kaki pun dihargai. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu khutwatin yakhtuha ila salat, setiap langkah orang yang pergi menuju ke tempat salat, setiap langkah, yuktabu lahu biha hasanah, maka satu langkahnya dihitung satu kebaikan, satu langkah satu kebaikan. Wa yumha anhu biha sayyi'ah, dan satu langkahnya menggugurkan setiap kesalahannya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr, jadi banyaknya hadis ingin disebutkan bahawa janji ini janji yang tak mungkin diingkari, ya. Banyak sekali janji Nabi kepada orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Dalam hadis yang lain juga riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih, ya, Rasulullah mengatakan, man raha ilal masjid al-jamaah, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, barang siapa menuju ke masjid untuk salat berjamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'ah, satu langkah menghapuskan satu dosa, wa khutwatun tuktabu lahu hasanah, dan satu yang lain itu dicatat satu kebaikan, zahiban wa raji'an, dan langkah itu dicatat baik pulang atau baik pergi maupun pulang. Langkah waktu pergi dicatat, langkah waktu pulang pun dicatat, ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, ini adalah hal yang sangat menggembirakan bagi mereka yang betul-betul istiqamah selalu ke masjid. Nah, kemudian timbul pertanyaan berikutnya, ya, apakah perlu dengan sengaja kita memperbanyak langkah, ya? Artinya kita pintu rumah ke masjid sekitar 20 meter, tapi kita kelilingi dulu masjid, ya. Kita nak masuk-masuk pintu pagar, ya Pak, dari pintu rumah kita pergi dulu ke hutan bayi, kemudian kita terus tembus sampai ke mana begitu, pulang, putar ke Medan dari Tapak Tuan, kemudian baru balik ke masjid. Apakah perlu begitu? Dah keliling lebar pintu pagar masjid, keliling, baru kita masuk dari pintu pagar, padahal tinggal tembus saja langsung dari rumah kita itu cuma 20 meter demi mendapatkan langkah ini. Jadi kita memperbanyak langkah atau sengaja memendek-mendekkan langkah, artinya jalannya kecil-kecil, kayak si Unyil jalan. Bapak pernah lihat kan si Unyil jalan, ya, si Unyil itu kan tak nampak kakinya kalau ininya apa, tapi dia jalan kecil-kecil, Pak, kecil-kecil begitu, sikit-sikit begitu, untuk menghitung langkahnya lebih banyak. Apakah perlu kita melakukan seperti itu untuk mendapatkan pahala ini? Jawaban para ulama, di antaranya saya kutip pernyataan dari Imam Nawawi, itu mengatakan bahawa tidak perlu seseorang mengatur langkahnya, karena Allah memberikan pahala itu sesuai dengan keikhlasannya pergi, dan hitungan langkah di dunia pun waktu berada di sisi Allah itu berbeda penghargaannya, ya, karena kebaikan itu selalu dihitung minimal 10. Satu kebaikan itu dihitung 10. Jadi walaupun dikatakan dapat satu kebaikan, yang dimaksud dapat satu kebaikan adalah 10 kali lipat. Satu langkah dikali 10, satu langkah dikali 10. Begitu penghargaan Allah. Jadi tak perlu mengatur-ngatur langkah, anak boleh tak ajak baca, santai saja, dan tak usah berlari-lari. Jadi ketenangan waktu salat, waktu sudah datang waktu salat, itu ketenangan itu juga bahagian daripada adab menuju ke tempat salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sami'tumul iqamah", kalau engkau mendengarkan iqamah, ya, famshu, tetaplah engkau menuju ke masjid, atau famshu ila salat, tetaplah engkau menuju ke tempat salat walaupun sudah iqamah. Ya. Ini bahasa walaupun sudah iqamah itu untuk menjawab syubhat orang-orang yang mengatakan kalau sudah iqamah nak usah ke masjid lagi. Kan ada orang, Pak, begitu sudah bunyi iqamah, misal tadi dia pas azan sakit perut, rupanya kebetulan lama di WC, pas keluar iqamah,
Lalu tiba-tiba isterinya mengatakan, bang, udah qamat, kenapa ya hanjak Ali, tak usah ke sana lagi, solat je di rumah. Begitu kata isteri. Ini untuk menjawab syubhat ini, maka Nabi mengatakan, kalau engkau mendengarkan iqamah, famshu ila salat, tetaplah engkau menuju ke masjid. Walaupun kita tahu kita akan masbuk, tetap menuju ke masjid. Dan cara berjalannya, ini sudah terlambat ni, tetap cara berjalannya, wa alaikum bisakinati wal wiqar, berjalanlah dengan tenang dan bersahaja. Maksudnya jangan lari-lari, walaupun sudah iqamah jangan lari. Jadi jangan buat suasana solat itu hilang adab kita di saat kita sudah memperhatikan orang lain sudah mulai solat. Tak usah lari, jalan dengan tenang. Tapi ketenangan ini maksudnya kita bisa tahu bahawa kita bisa mencapai. Jangan terlalu tenang, kita pergi sampai di masjid tak ada orang lagi, itu tenang dan bangai namanya. Tapi kita tenang itu maksudnya kita tahu ni kita akan bisa mencapainya walaupun masbuk. Nabi sambung, wala tusri'u, jangan tergesa-gesa, jangan harus berlari-lari. Fama adraktum fasallu, berapapun rakaat yang kau dapatkan tinggal engkau lakukan saja bersama jamaah tersebut. Wa ma fatakum fatimmu, berapa yang kurang sempurnakan nanti. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan kalau masbuk kamu begini tidak. Kalau masbuk itu bukan menjadi sebuah kebiasaan kita, tiba-tiba sesekali unsur, jalanlah dengan tenang walaupun mendapatkan satu rakaat terakhir. Atau imam sudah duduk, Pak, sudah hampir salam, kita baru dapat tidak pahala jamaah. Imam ni sudah duduk, sudah sampai fil alamina innaka hamidum majid, kita datang. Dalam pandangan jumhur ulama, mereka mengatakan selama imam belum menyelesaikan salamnya, lalu kita sempat takbir dan imam baru salam, kita Allahu Akbar, takbir, imam baru salam, artinya pas kita takbir imam belum salam. Tak sempat pun kita bersamaan untuk duduk tadi di bawah tadi, artinya tak sempat kita bersamaan dengannya, tetap dapat pahala jamaah. Silakan cek ke kitab Fiqh Islami wa Adilatu tentang pandangan ulama-ulama mazhab tentang kita yang terlambat di ujung. Selama imam belum salam, kita sempat takbir dulu, dapat pahala jamaah. Cuma masalah sempurna tak sempurna itu terserah di sisi Allah. Jadi sampai begitu disuruh untuk berjalan, jalan dengan tenang menuju ke tempat salat. Masbuk itu hal yang biasa, karena tidak ada orang yang bisa terus-terusan bisa sempurna datang dari awal. Ada saja uzur manusia. Cuma yang jangan terus-terusan masbuk. Subuh dia, duhur dia, asar dia, pokoknya hampir semua solat dia masbuk tu terusan, sampai dipanggil bang masbuk. Kata dia abangnya, nyan bang masbuk nyan. Udah naik haji pun masih dipanggil haji masbuk. Waktu di musim haji pun ke Haram, Masjid Nabawi, dia tetap masbuk. Berarti memang sudah menjadi kebiasaan dia masbuk. Nah, ini yang makruh. Tidak baik hidup dengan begitu. Itu benar-benar apa istilahnya, tidak taat pada Allah yang sesungguhnya. Tapi kalau sesekali masbuk tak mengapa, jalannya tetap dihitung. Jadi jangan sampai lari-lari menuju ke masjid sampai nabrak pintu kacang, demi mendapatkan rakaat. Nabrak pintu kaca, kemudian lari terengah-engah masuk ke dalam barisan saf, itu nafas sudah tersengal-sengal. Takbir pun dia tidak dapat takbir yang sempurna, bacaannya pun asal-asalan, demi hanya mendapatkan rukuk bersama imam. Ini tidak baik. Buktinya tidak baik, dulu ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah dalam hadis. Pada suatu hari beliau masbuk, lalu kemudian ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau mendapatkan Nabi sudah rukuk dan beliau baru masuk dari pintu masjid. Supaya dapat rakaat bersama Nabi, karena kan yang dihitung rakaat
yang mendapatkan rukuk bersama imam dengan tumakninah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau rukuknya apa? Di pintu masjid. Beliau tidak, saking khawatir tidak dapat rakaat itu, dari pintu masjid masuk beliau sudah, dari belakang sana beliau sudah rukuk. Dan saf padahal di sini nih, dalam rukuk itulah dia berjalan sedikit-sedikit menuju ke saf dengan rukuknya ni. Ya, dia sejalan sedikit-sedikit menuju ke saf. Selesai salat, diberitahukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, tadi ada Abu Bakar, dia rukuknya dari pintu masjid, ya, baru dia jalan sedikit-sedikit menuju ke tempat saf. Lalu Nabi memanggilnya. Apakah Nabi memarahinya? Ternyata Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan, wahai Abu Bakar, semoga Allah menambah semangatmu ibadah. Semoga Allah menambah semangatmu ibadah. Jadi Nabi tahu ni orang ni bersemangat untuk ibadah sampai dia ingin mendapatkan jamaah bersama Nabi. Dari pintu masjid dia rukuk. Nabi ternyata tidak marah. Nabi mengatakan semoga Allah menambah semangatmu untuk ibadah. Tapi di ujung hadis Nabi kemudian mengatakan, wala ta'ud, jangan ulangi lagi. Lihat cara metode Nabi mengajar orang, tidak dicaci, tapi Nabi mengatakan, hai, alhamdulillah, semoga Allah menambahkanmu semangat ibadah. Wala ta'ud, tapi jangan ulang lagi ya. Begitu kata Nabi, ya. Makanya Nabi itu sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya pengajar, tidak pernah direndahkan orang. Ini kita kadang-kadang baru kita taubat saja sudah mulai merendahkan orang yang sedang berproses taubat. Dulu kita lebih bejat daripada dia. Kita mulai mengerdilkan, mengecilkan orang lain dalam ibadahnya. Kita merasa kitalah ibadah kita paling benar, ibadah orang lain semuanya salah. Nabi walaupun terjadi kesalahan, cara mengajar Nabi cuma mengatakan jangan ulang. Bahasa jangan ulang menunjukkan yang seperti tadi sah salatnya. Sah salatnya, cuma tidak baik. Makanya masbuk itu tetap sah salatnya, cuma tidak baik kalau terus-terusan masbuk. Tapi tetap tapak kaki yang dia langkahkan itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau sampai mati masbuk, seandainya ada surga khusus untuk orang masbuk, mungkin dia masuk surga bersama golongan-golongan masbukin. Ya. Kalau seandainya ada surga khusus untuk orang masbuk, ini menunjukkan bahawa ya, kita ini janganlah sampai meninggalkan salah satu kelebihan, yaitu berjalan menuju masjid. Nah, bagaimana dengan mereka yang memakai mobil, motor ke masjid? Apakah masih dihitung langkahnya? Padahal dia tidak melangkah dengan tapak kakinya, cuma nginjak-nginjak rim, nginjak pedal gas, begitu Pak. Fasilitas itu menjadi alat untuk memudahkan kita ibadah. Walaupun diberi kelebihan pada orang yang melangkahkan kaki ke masjid, tapi ini tidak tertutup bagi mereka yang punya fasilitas. Cuma mungkin siapa yang lebih banyak perjuangannya, lebih besar pahalanya. Orang berjalan kaki berbeda dengan orang yang memakai mobil, karena perjuangan orang berjalan kaki lebih hebat daripada orang yang memakai kenderaan. Cuma pahala orang memakai kenderaan tetap dapat. Ya, cuma perbandingannya kita tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Cuma jangan mengira bahawa seakan-akan ke masjid itu wajib dengan jalan kaki. Kita tinggal di Panggoi, jalan kaki ke Baitur Rahman demi mendapatkan pahala tadi. Ya, dari waktu sebelum azan kita sudah ke masjid jalan kaki. Dari Panggoi sampai ke sini sudah waktu duha. Katruk waktu duha. Ya, dapat tak pahala tadi? Dapat. Cuma ujungnya tetap dapat dosa, meninggalkan salat subuh. Ya. Makanya memakai kenderaan itu juga termasuk cara memudahkan kita untuk bisa mendapatkan pahala.
Allah tetap hitung. Allah tetap hitung. Maka jadikanlah kenderaan itu untuk mencapai masjid. Sekarang orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kenderaan, tapi lupa bertanya, berapa kali motor kita berada di masjid, berapa kali mobil kita membuat kita berada di masjid. Itu kan nikmat. Nikmat itu seharusnya tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini punya mobil, ke masjid tak pernah sampai. Tapi kalau jalan-jalan, semua kota-kota telah dia singgahi, ke masjid tak pernah sampai. Ini orang yang tak tahu tentang cara bersyukur nikmat Allah. Islam ini Pak tak pernah melarang kita miskin, tak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Maksudnya kita harus miskin. Tak ada sebuah pelajaran dari Islam miskinlah bahwa hidup miskin lebih utama. Tak. Orang yang ditakdirkan miskin itu memang lebih utama di sisi Allah karena kesabaran mereka. Tapi tidak ada pelajaran disuruh miskin. Tetap kita ini disuruh berjuang untuk kaya. Kaya itu lebih baik di satu sisi. Kenapa? Kekayaan kita bahkan bisa membuat lebih mudah kita ke surga. Tolong orang, kita beli kenderaan. Bolehkah kita bermewah-mewah dengan kenderaan kita? Tidak ada yang melarang selama kenderaan itu membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak mesti hidup itu tampilannya tampilan orang gasin menan. Boleh. Allah suka kan waktu ditanya, waktu Nabi mengatakan yang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar 1 biji sawi dari kesombongan, maka haram surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang punya sandal bagus-bagus, ada yang pakai baju bagus-bagus, apakah itu sombong? Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu? Nabi menjawab, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah paling suka dengan performan atau penampilan orang yang indah-indah. Ternyata sombong itu duduknya bukan di mahalnya sandal. Sombong itu duduknya bukan di mahalnya mobil. Sombong itu letaknya batarul haq wa ghamtun nas, ketika hati kita menolak kebenaran Allah dan meremehkan manusia. Nah, jadi makanya gunakan kaki, gunakan kenderaan untuk menghadap Allah dan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.